puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Oh, sungguh sempurna jasa darahnya bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Agunglah hikmatnya, agung karyanya, besar sukacita karena Putranya. Namun lebih mulia dari semuanya, bilaklah kita memandang wajahnya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh Putranya, muliakan Allah, besar kuasanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih oleh karena berkat Sabat telah kami nikmati. Kami percaya Tuhan telah memeliharakan kami sepanjang 1 minggu. Ketika kami bekerja dan berusaha mencari nafkah, kini saatnya kami datang untuk mengakui Tuhan sebagai Khalik pencipta kami di hari Sabat ini. Berbakti kepadamu. Di sepanjang kebaktian ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini sejak awal sampai akhir akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami dikuatkan melalui ibadah ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Berkati semua yang mengambil bagian, bahkan semua yang mendengarkan mengikuti ibadah ini. Kasih karunia Allah menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan belajar sedikit tentang pelajaran rumah tangga yang akan menolong kita untuk lebih erat lagi satu dengan yang lain dalam hubungan rumah tangga, apakah itu dengan istri, suami, atau dengan anak-anak. Kita akan melihat di sini apa sebetulnya yang perlu dikejar di dalam rumah tangga. Apa yang perlu dicari di dalam rumah tangga. Banyak orang ketika dia menikah, yang dia kejar adalah kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Bagaimana supaya rumah tangga itu bahagia? Bagaimana supaya rumah tangga itu menikmati kehidupan yang enak dan menyenangkan? Kekayaan mungkin, kepuasan di dalam berumah tangga, atau mungkin kenikmatan di dalam berumah tangga. Inilah yang dicari oleh banyak orang di dalam rumah tangga. Maunya hidup enjoy dan senang. Tapi apakah itu yang diinginkan di dalam hal untuk berumah tangga atau yang ingin kita kejar di dalam rumah tangga? Saya ingin sharing sedikit apa yang Alkitab inginkan di dalam hal ini. Kalau Anda perhatikan, di luar sana, kaum selebritas, kaum-kaum yang populis, orang-orang kaya, mereka hanya ingin kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi banyak rumah tangga mereka yang bubar dan hancur. Tidak bertahan lama. 6 bulan, sudah pisah. 1 tahun, sudah pisah.
Kenapa? Karena mungkin mereka belum memahami tujuan daripada rumah tangga itu. Apa yang harus dikejar di dalam rumah tangga. Kita kadang keliru dalam konsep ini. Kalau kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar kekayaan, kepuasan, dan kenikmatan di rumah tangga, barangkali satu saat kita akan merasa empty. Tapi mari kita lihat apa yang menjadi solusi Alkitab. Ini pelajaran simple tapi mahal, singkat tapi mahal. Apa sebetulnya tujuan dalam rumah tangga? Di dalam rumah tangga, hal yang perlu kita kejar adalah kekudusan. Simple, tapi ini mahal. Rumah tangga Kristen adalah sebuah rumah tangga yang harus mengejar kekudusan. Rumah tangga Kristen haruslah menjadi rumah tangga yang kudus. Ketika hamba Tuhan, seorang pendeta di altar mengangkat tangannya dan memberkati kedua orang yang kemudian diikat menjadi satu dalam pernikahan yang kudus. Disitulah maknanya bahwa justru pernikahan adalah mengejar kekudusan. Ketika berkat Allah dicurahkan pada pasangan ini, maka disitulah mereka mulai melangkah untuk mengejar kekudusan. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Di sini berbicara tentang kekudusan. Rumah tangga itu adalah kudus, suci. Kalau kita mengejar kekudusan di dalam rumah tangga, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Maka kenikmatan akan datang dengan sendirinya. Maka hal-hal lain yang kita impikan itu akan datang dengan sendirinya. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Anda akan melihat Tuhan di rumah tangga Anda kalau Anda mengejar kekudusan. Rumah tangga sama dengan mengejar kekudusan, bukan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus telah tinggalkan surga untuk manusia. Di atas bukit Golgota untuk memberikan hidupnya. Kau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung pun tak terbang. Kau bukan kasih, surga bayangan, tiada batarannya. Kalau bukan kasih. Yesus telah mengingatkan, mencuri sampingnya. Dia pun
surga bayangan, tiada batasnya. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, kalau bukan kasih. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema pertobatan dan pengampunan. Kami tetap menghimbau, mari mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tempat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Haliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong di dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan. Manakala kami mau belajar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yesaya 61 ayat 10. Keselamatan dan kebenaran adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Allah mengenakan kepada umatnya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, melambangkan pembenaran dan pemulihan hubungan dengan Allah. Hosea pasal 6, Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kesalehan sementara atau ritual lahiriah. Kisah para Rasul 3 ayat 18-19. Penderitaan Kristus telah dinubuatkan sebelumnya sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Karena itu manusia dipanggil untuk bertobat. Keluaran 34 ayat 1-10, setelah kejatuhan Israel dalam penyembahan anak lembu emas, Allah memperbarui perjanjiannya dengan penuh kasih karunia. Ia menyatakan diri sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Roma 6 ayat 23, dosa menghasilkan upah, yaitu kematian. Tetapi Allah menawarkan karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Matius 22 ayat 1-14. Di sini ada perumpamaan tentang pesta pernikahan menggambarkan undangan Allah kepada semua orang untuk menerima keselamatan di dalam kerajaannya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pertobatan dan pengampunan. Pertanyaan pertama, apa itu pertobatan? Menurut pelajaran kita pekan ini, pertobatan adalah kembali kepada Allah. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani shuv berarti berbalik atau kembali. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah atau menyesal, tetapi meninggalkan jalan dosa dan kembali kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi, pertobatan itu mencakup menyadari dosa, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Allah dengan hati yang baru. Lalu, apa itu pengampunan? Pengampunan adalah tindakan kasih karunia Allah yang menghapus kesalahan orang berdosa yang mengaku dan bertobat. Dasarnya ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa perbedaan antara pertobatan dan pengampunan? Singkatnya kira-kira seperti demikian. Pertobatan adalah manusia kembali kepada Allah. Sedangkan pengampunan adalah Allah menerima dan memulihkan manusia yang kembali kepadanya. Apa tanda bahwa seseorang itu sudah menerima pengampunan? Alkitab dan pelajaran pekan ini menunjukkan ada beberapa tanda. Yang pertama, orang itu telah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Setelah dosanya diakui dan diampuni, rasa bersalah yang menghukum digantikan oleh keyakinan bahwa Allah telah menerimanya. Yang kedua, tidak lagi bersembunyi dari Allah. Kita ingat Adam dan Hawa bersembunyi setelah berdosa. Orang yang telah menerima pengampunan justru ingin datang bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, bersyukur atas kasih karunia Allah.
menyadari bahwa keselamatan adalah pemberian Tuhan. Lalu yang keempat, memiliki kerinduan untuk hidup benar. Pengampunan yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengalami pertobatan dan pengampunan yang sejati? Langkah yang pertama, datang kepada Allah apa adanya. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni. Langkah yang kedua, meminta Roh Kudus untuk menyadarkan kita atas dosa-dosa kita. Mengapa? Oleh karena seringkali kita tidak dapat melihat dosa kita sendiri dengan jelas. Yang ketiga, mengaku dosa secara jujur. Bukan sekedar mengakui akibat dosa, tapi mengakui dosa itu sendiri. Langkah yang keempat, percaya pada pengorbanan Kristus. Oleh karena keselamatan tidak diperoleh melalui usaha manusia, melainkan melalui darah Kristus. Dan langkah yang kelima, meninggalkan dosa dan mulai berjalan di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 7, orang yang telah diampuni dipanggil untuk hidup dalam terang, bukan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan langkah yang terakhir, tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Ingat, pertobatan bukan peristiwa satu kali saja, tetapi pengalaman harian seumur hidup untuk terus bertobat, terus kembali kepada Tuhan ketika kita jatuh. Ellen White dalam That I May Know Him, halaman 109, mengomentari tentang makna pertobatan yang sejati. Dia katakan, pertobatan adalah anugerah Yesus Kristus sama seperti pengampunan dosa. Pertobatan tidak dapat dialami tanpa Kristus, sebab pertobatan yang Dia ciptakanlah yang menjadi dasar dari kita untuk memohon pengampunan. Melalui karya Roh Kuduslah manusia dituntun kepada pertobatan. Anugerah penyesalan berasal dari Kristus, begitu pula anugerah pengampunan, dan pertobatan serta pengampunan dosa hanya diperoleh melalui darah penebusan Kristus. Mereka yang diampuni oleh Allah terlebih dahulu dibuatnya bertobat. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita lihat konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, yang pertama, Rasul Yohanes di sini menulis surat ini kepada jemaat Kristen yang sedang menghadapi ancaman dari pengajaran palsu. Mereka mengajarkan bahwa materi itu jahat, sedangkan roh itu baik, sehingga dosa tidak mempengaruhi keselamatan. Ada juga yang mengakui bahwa manusia bisa bersekutu dengan Allah sambil terus hidup di dalam kegelapan. Dan Yohanes menulis untuk meluruskan hal ini. Tidak mungkin kita punya hubungan dengan Allah yang adalah terang jika kita masih sengaja berjalan dalam kegelapan. Ayat 1 atau pasal 1 ayat 9 ini adalah solusi ilahi bagi mereka yang sadar telah gagal dan butuh pemulihan hubungan mereka. Kemudian yang kedua, konteks 1 Yohanes 1 ini adalah tentang persekutuan dengan Bapa dan anak. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa dosa itu menghalangi persekutuan hubungan ini. Jadi sama seperti awan yang menghalangi sinar matahari. Dan ayat 9 ini memperjelas pemulihan bagi anak-anak Allah. Ketika seorang anak berdosa, statusnya sebagai anak tidak hilang, tetapi hubungannya dengan Bapa menjadi rusak. Mengaku dosa adalah cara untuk membersihkan gangguan tersebut agar persekutuan yang manis ini bisa pulih kembali. Kemudian yang ketiga, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat 7. Di sana dikatakan bahwa ada darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi latar belakang teologis ayat ini adalah tentang pengorbanan Kristus. Yohanes ingin jemaat tahu bahwa dasar pengampunan kita bukanlah seberapa sedih kita menangis atau seberapa hebat kita bertobat. Tetapi faktanya adalah ada Yesus yang sudah membayar lunas dosa kita. Dan ayat 9 ini mengundang kita untuk menerima apa yang sudah disediakan oleh salib. Sehubungan dengan ini di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 633 mengatakan, Tuhan siap mengampuni orang berdosa yang bertobat. Dosa-dosa yang diakui ditanggung oleh anak domba Allah.
kasih karunia Allah menerima orang berdosa yang bertobat, dosa yang diakui dihilangkan darinya, dan orang berdosa itu berdiri di hadapan Tuhan dengan dilindungi oleh kehidupan Kristus yang sempurna. Dosa telah lenyap dan orang berdosa itu berdiri sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat pengertian ayat inti. Apa yang dimaksudkan dengan Ia adalah setia dan adil? Kemudian apa pengertian mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan? Mari kita lihat yang pertama tentang Ia adalah setia dan adil. Nah, Allah telah berjanji di dalam perjanjian baru bahwa siapa saja yang datang kepadanya dengan hati hancur tidak akan ditolak. Dan ketika kita mengaku dosa, Allah mengampuni bukan karena kita pantas, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang setia pada firman-Nya. Nah, bagaimana Allah bisa adil mengampuni orang yang berdosa? Bukankah hukuman dosa adalah maut? Jawabannya, Allah adil karena hukuman dosa itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Ketika kita mengaku dosa dan menerima pengampunan, Allah adil untuk mengampuni kita karena tuntutan hukum sudah dipenuhi oleh pengganti kita, Yesus. Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 7, halaman 632-633 mengatakan, Tuhan pasti akan mengampuni jika manusia benar-benar mengaku. Kesetiaan adalah salah satu sifat Tuhan yang luar biasa. Di sini, Yohanes menekankan kesetiaan Allah sehubungan dengan pengampunan. Nah, selanjutnya, apa pengertian mengampuni segala dosa kita? Nah, saudara, kata mengampuni, afiemi, secara harafiah berarti melepaskan atau mengirim pergi. Dan di dalam konteks hukum, ini berarti menghapus catatan kriminal kita. Dosa adalah hutang yang tidak mampu kita bayar. Ketika Yesus atau ketika Allah mengampuni kita, Dia menghapus daftar dosa kita dari buku catatan pengadilan surga, dan status kita itu berubah dari yang terhukum menjadi yang bebas. Kemudian, pengampunan di sini bukan hanya soal hukum, tetapi ini adalah soal hati. Seperti anak yang meminta maaf kepada ayah, pengampunan itu memulihkan keintiman yang retak. Mengampuni segala dosa berarti Allah tidak lagi memegang kesalahan kita untuk menghukum kita di kemudian hari. Ia melemparkan dosa kita ke laut dan lupa serta menerima kita kembali dalam pelukannya. Kemudian, apa arti menyucikan kita dari segala kejahatan? Saudara, kata menyucikan atau katarizo dalam Alkitab ini digunakan untuk mencuci pakaian atau membersihkan kusta. Dan ini berbicara tentang transformasi karakter. Allah tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah kita, tetapi juga mulai membebaskan kita dari kuasa dosa. Ia membersihkan hati kita dari kecenderungan jahat, motif, egois, dan juga pola pikir yang rusak. Kata menyucikan ini menyiratkan tindakan yang terus-menerus. Penyucian ini adalah proses seumur hidup. Ini adalah sanctification. Setiap kali kita mengaku dosa, Roh Kudus akan membersihkan daerah baru atau area baru dalam hati kita. Dan Tuhan, Dia bekerja perlahan tapi pasti untuk membuat kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 7, halaman 633 mengatakan, pernyataan komprehensif ini menjelaskan dengan jelas betapa telitinya Allah siap untuk menghapuskan ketidakadilan dari mereka yang telah mengaku dan diampuni dosa-dosanya. Tetapi, orang berdosa itu sendiri harus bekerja sama dengan Allah dengan meninggalkan dosa. Jika rencana Alkitab diikuti, pembersihan akan sempurna. Kita masuk pada pokok pembahasan kesibukan hidup. Apa fokus utama pelajaran hari Minggu tentang kesibukan hidup? Pelajaran hari Minggu tentang kesibukan hidup menyoroti bahaya kesibukan yang secara perlahan menggeser fokus kita dari hubungan pribadi dengan Allah. Contoh yang paling konkret yang mungkin menyentuh kesadaran rohani kita adalah ketika hari Sabat tiba. Jam-jam Sabat
yang suci yang seharusnya kita fokuskan untuk terhubung dengan Yesus yang merupakan Tuhan atas hari Sabat, seringkali kita gunakan untuk urusan-urusan atau kesibukan-kesibukan kecil yang tanpa kita sadari telah mengalihkan perhatian kita dari Allah yang merupakan makna utama dari Sabat itu sendiri. Masalah utamanya bukan sekedar pekerjaan rumah tangga yang dilakukan pada hari Sabat, tetapi bagaimana hal-hal tersebut telah mengalahkan hal-hal yang paling penting pada hari Sabat. Nah, seperti Marta yang sibuk melayani, kita dapat menjadi begitu aktif dalam pekerjaan, pelayanan keluarga, bahkan aktivitas rohani, namun kehilangan waktu untuk duduk di kaki Yesus sebagaimana yang Maria lakukan. Nah, bagaimana kesibukan hidup dapat menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah, bahkan ketika aktivitas tersebut tampak baik dan sangat diperlukan. Salah satu tipu daya terbesar setan bukanlah selalu membawa orang kepada dosa yang terang-terangan, melainkan membuat mereka begitu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Allah. Marta tidak melakukan sesuatu yang salah secara moral, ia sedang melayani Yesus. Namun pelayanan itu menjadi masalah ketika pelayanan tersebut menggantikan hubungan dengan Yesus. Lukas 10 ayat yang ke-41 dan 42, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Testimonies for the Church volume 3 halaman 446 katakan, salah satu alat setan yang paling berhasil ialah menuntun manusia kepada kesibukan yang berlebihan sehingga mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Nah, kesibukan yang berlebihan tanpa disadari bisa membuat kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi lewat doa dan perenungan firman Tuhan, mengikis kepekaan kita terhadap bisikan Roh Kudus, dan juga membuat hubungan dengan Tuhan menjadi sekedar formalitas saja. Nah, sekarang apa yang salah dengan Marta? Bukankah dia giat melayani? Perlu kita pahami bahwa Yesus tidak menegur Marta karena ia melayani. Pelayanan adalah sesuatu yang baik dan alkitabiah. Yang ditegur Yesus adalah sikap hati Marta ketika melayani. Paling tidak ada 3 masalah utama Marta di sini. Yang pertama, Marta terlalu sibuk sehingga kehilangan fokus utama yaitu pada Kristus. Lukas 10 ayat 40 katakan, Marta sibuk sekali melayani. Kata Yunani untuk sibuk adalah perispao, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris distracted atau trouble, yang terganggu perhatiannya atau gelisah. Secara literal berarti ditarik ke berbagai arah. Artinya, fokus dan perhatian Marta teralihkan dari hal yang utama. Marta begitu sibuk dengan pekerjaan yang baik sehingga kehilangan fokus kepada pribadi yang paling penting, yaitu Yesus sendiri yang berada di rumahnya. Yang kedua, Marta dipenuhi dengan kekhawatiran dan tekanan. Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata khawatir, merim nao, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 785, merujuk pada kegelisahan batin dan pikiran yang merupakan penyebab sebenarnya dari kekesalan Marta terhadap Maria saat itu. Pelayanan Marta tidak benar-benar lahir dari sukacita hati, tetapi dari tekanan dan kecemasan-kecemasan duniawi. Yang ketiga, pada akhirnya Marta mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia berkata kepada Yesus di ayat yang ke-40, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Marta mulai menghakimi Maria, menyalahkan Yesus, dan merasa dirinya lah yang paling benar. Fokusnya telah bergeser dari Kristus yang disambut dan dilayaninya kepada dirinya sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 769 katakan, kesalahan Marta bukanlah pelayanannya, melainkan ia mengizinkan pelayanannya menghalanginya menerima berkat rohani yang lebih besar yang tersedia melalui persekutuan dengan Kristus. Sekarang apa kelebihan Maria dibandingkan dengan Marta? Lukas 10 ayat 39 memberikan informasi bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, Maria memahami prioritas rohani yang paling utama, yaitu dekat dengan Tuhan. Maria memahami bahwa kesempatan bersama Yesus lebih berharga daripada kesibukan lainnya. Selain itu, Maria juga memiliki hati seorang murid. Dalam budaya Yahudi, duduk di kaki seorang guru adalah posisi seorang murid untuk menerima pengajaran. Dan secara teologis, duduk dekat kaki Yesus sering diasosiasikan dengan kerendahan hati, ketergantungan, dan juga kesediaan untuk diajar. Implikasi sederhana bagi kita adalah hubungan dan persekutuan kita dengan Yesus yang terjadi melalui doa, perenungan firman, serta penyembahan kita setiap hari adalah ketika kita duduk di kaki Yesus.
Di Desire of Ages halaman 525. Marta terlalu sibuk dengan perhatian terhadap tugas-tugas lahiria sehingga ia gagal memperoleh keuntungan dari kesempatan untuk bersekutu dengan juru selamat. Sedangkan Maria duduk di kaki Yesus dan belajar darinya. Di hadapannya ia mendengar kata-kata yang lebih berharga daripada segala harta dunia. Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 42 bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kemudian komentar dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 785-786 katakan, mereka yang menjadi pengikut Yesus sebaiknya menghindari sikap kekhawatiran yang membuat Marta bersikap gelisah dan marah. Seandainya kita berusaha menumbuhkan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan Marta, kita akan terhindar dari banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Marta rajin, sigap, dan bersemangat, tetapi tidak memiliki ketenangan dan semangat pengabdian seperti saudarinya Maria. Ia belum belajar pelajaran yang tercantum dalam Matius 6 ayat 33, yaitu menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam minat dan usahanya, serta menempatkan hal-hal materi sebagai hal yang lebih rendah posisinya. Bagian terbaik yang diperlukan Marta yang telah dipilih Maria adalah perhatian yang lebih mendalam terhadap pengetahuan tentang kerajaan sorga. Dan hal-hal materi yang menjadi perhatian Marta dapat diambil. Sedangkan Maria sedang menimbun harta di sorga yang tidak pernah habis, di mana pencuri tidak dapat mendekat dan ngengat tidak akan merusakannya. Apa pelajaran pentingnya bagi kita? Yang pertama, menurut Desire of Ages halaman 362, dalam kehidupan yang terlalu sibuk, terdapat bahaya besar bahwa kita akan bekerja bagi Kristus tetapi tidak hidup bersama Kristus. Kemudian The Ministry of Healing halaman 512 adalah mungkin untuk sibuk dalam pekerjaan Tuhan, namun kita boleh mengabaikan persekutuan pribadi dengan Dia. Dan hal ini adalah sangat berbahaya dalam kehidupan kerohanian kita. Apa kabar baiknya bagi kita? Saat kita mulai menyadari bahwa kesibukan-kesibukan kecil sehari-hari atau bahkan aktivitas pelayanan kita yang padat bisa saja menjauhkan kita dari Allah. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang pertobatan dan pengampunan. Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dia mau menyambut kita dengan lengan yang terbuka. Di tangannya yang berlumuran darah, dia memegang jubah putih. Dia melihat air mata pertobatan kita dan menanggalkan pakaian kita yang kotor. Kemudian dia menyelubungi kita sepenuhnya dengan jubah kebenarannya. Kekudusannya menutupi dosa kita secara sempurna dan sepenuhnya. Dan kita dapat mencuci jubah kita dalam darahnya. Sakarya 3 ayat 4 bagian B. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yesaya 61 ayat 10a. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema dorongan Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut Yohanes 16 ayat 7-8 dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pertobatan? Nah, Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus datang untuk beberapa misi. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan tentang kebenaran. Dan yang ketiga, menginsafkan tentang penghakiman. Jadi, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati nurani manusia. Dia menunjukkan kesalahan yang sering tidak kita sadari. Menolong manusia untuk melihat dosa dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang pendapat manusia. Tidak. Nah, dalam Hosea pasal 6, Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Allah di dalam pasal ini digambarkan sebagai pribadi yang penuh kasih. Ia rindu memulihkan, bukan menghancurkan umatnya. Ia ingin menyembuhkan luka mereka akibat dosa. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 4, di sana kita baca bahwa Roh Kudus membantu orang percaya supaya mereka tetap tinggal di dalam Kristus karena Kristus adalah pokok anggur yang benar. Mengapa penginsafan akan dosa itu adalah bagian penting dari karya keselamatan Allah dan bagaimana Roh Kudus menghasilkan pertobatan yang sejati? Kita lihat bahwa manusia cenderung membenarkan dirinya sendiri. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, manusia memiliki kecenderungan untuk
menyalahkan orang lain, membela diri, dan meremehkan dosa. Contohnya adalah Adam menyalahkan Hawa, lalu kemudian Hawa menyalahkan ular. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus membuka mata rohani. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia tidak melihat betapa seriusnya dosa, lalu kemudian hati menjadi keras terhadap teguran Allah. Roh Kudus menunjukkan keindahan karakter Kristus, keburukan dosa, lalu kemudian kebutuhan kita manusia akan kasih karunia Allah. Lalu kemudian, pertobatan sejati itu lebih dari sekedar rasa bersalah. Menurut pelajaran dan kutipan Ellen White di pelajaran hari Senin, ada perbedaan yang sangat mendasar antara menyesali akibat dosa dan menyesali dosa itu sendiri. Banyak orang menyesal karena kehilangan reputasi, atau dia dapat hukuman, atau dia mengalami konsekuensi yang buruk. Tetapi pertobatan yang sejati terjadi ketika seseorang menyadari bahwa dosanya itu telah melukai hati Allah, lalu kemudian dia rindu untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat merespons dorongan Roh Kudus dengan benar pada waktu dia menunjukkan dosa dalam hidup kita? Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, jangan membenarkan diri. Kita harus menghindari sikap semua orang juga melakukannya, atau kata-kata seperti saya tidak seburuk orang lain, atau mungkin alasan kita katakan saya punya alasan mengapa saya melakukan hal itu. Tidak, sebaliknya kita harus mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Langkah yang kedua, segera bertobat. Jangan menunda ketika Roh Kudus berbicara. Semakin sering teguran itu ditolak, semakin keras hati seseorang dapat menjadi. Lalu yang ketiga, mengaku dan meninggalkan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia mengampuni, tetapi dia juga menyucikan. Jadi, pertobatan sejati itu mencakup pengakuan, penyesalan, dan keinginan meninggalkan dosa. Ellen White dalam To Be Like Jesus halaman 282 mengatakan tentang orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Apabila kerinduan yang tulus mendorong orang untuk berdoa, doa mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan menggenapi firman-Nya dan akan memberikan Roh Kudus untuk menuntun mereka kepada pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat ini peran dari Roh Kudus. Mereka ini akan berdoa dan berjaga-jaga, serta meninggalkan dosa-dosa mereka, menunjukkan ketulusan mereka melalui tekad yang kuat untuk menaati perintah-perintah Allah. Dalam doa mereka, mereka akan menyatukan iman, tidak hanya percaya, tetapi juga menaati ajaran-ajaran hukum. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai pertobatan sejati. Apa arti pertobatan sejati? Yang pertama, pertobatan sejati ini memiliki dua aspek, yaitu penyesalan hati dan perubahan tindakan. Kita bisa bayangkan seekor burung pada saat dia terbang, lalu dia hanya terbang dengan satu sayap. Apa yang akan terjadi dengan burung itu? Tentu dia tidak bisa terbang. Demikian juga dengan pertobatan. Pertobatan itu membutuhkan dua komponen agar utuh. Yang pertama yaitu penyesalan hati, kita merasa sedih karena telah menyakiti Tuhan. Dan yang kedua adalah perubahan tindakan, yaitu kita berbalik dari dosa dan memilih jalan Tuhan. Jika seseorang hanya menangis, menyesal, tetapi terus melakukan dosa yang sama tanpa perubahan, itu bukan pertobatan sejati. Itu adalah penyesalan emosional. Pertobatan sejati selalu menghasilkan buah, yaitu perubahan hidup yang nyata. Nah, di dalam bahasa asli Alkitab, pertobatan itu disebut metanoia, yang artinya adalah perubahan pikiran atau berbalik arah. Dan ini bukan sekedar emosi sedih, tetapi ini adalah perubahan fundamental dalam kehendak dan prioritas hidup. Secara teologis, pertobatan sejati itu melibatkan penyesalan karena kita mengasihi Allah, dan juga terjadi perubahan arah hidup. Tanpa perubahan arah, penyesalan hanyalah perasaan sesat yang tidak akan mengubahkan kita. Kemudian yang kedua,
Kita harus mengerti bahwa ada perbedaan mendasar antara penyesalan sejati dengan penyesalan biasa. Itu kita bisa lihat dari penyesalan Yudas dan penyesalan Paulus. Penyesalan Petrus. Alkitab memberi kita dua contoh orang yang gagal dan menyesal. Yudas dan Petrus. Yudas mengkhianati Yesus dan merasa sangat bersalah, bahkan sampai menyesal. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lari, putus asa, dan akhirnya binasa. Itu adalah penyesalan tanpa pertobatan. Dan sebaliknya, contoh yang kedua yaitu Petrus. Dia menyangkal Yesus, menangis, dan dia menangis dengan pilu. Tetapi setelah tangisannya, ia pergi kepada Yesus. Dia dipulihkan dan hidupnya berubah total. Pertobatan sejati tidak berhenti pada air mata. Ia berkelanjutan pada pemulihan hubungan dan ketaatan baru. Penyesalan Yudas berpusat pada dirinya sendiri. Sedangkan penyesalan Petrus berpusat pada hubungan yang rusak dengan Tuhan. Pertobatan sejati selalu mengarahkan kita kembali kepada anugerah, bukan kepada keputusan diri. Kemudian yang ketiga, dalam memahami ini kita harus mengerti bahwa ada buah pertobatan. Pertobatan sejati selalu harus melibatkan buah pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah tidak bisa dipalsukan. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang sehat. Demikian pula jika seseorang mengaku sudah bertobat, seharusnya ada buah dalam hidupnya. Cara bicaranya lebih lembut. Ada kejujuran di dalam pekerjaan. Pengampunan yang dia berikan kepada orang lain, atau kerinduan untuk berdoa setiap saat. Bukan berarti kita langsung sempurna, tetapi harus ada arah pergerakan menjauh dari dosa dan mendekat kepada Kristus. Di dalam pemahaman kita tentang sanctification, buah pertobatan itu adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati. Iman yang sejati selalu bekerja oleh kasih, Galatia 5 ayat 6. Jadi pertobatan itu bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi itu adalah prinsip hidup yang terus menghasilkan ketaatan. Perubahan karakter adalah bukti bahwa seseorang telah mengalami pertemuan yang mengubahkan hidupnya ketika dia bertemu dengan Kristus. Sehubungan dengan ini, Roh Nubuat di dalam Step to Christ halaman 43 mengatakan, peperangan melawan diri sendiri adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi. Penyerahan diri, menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan, membutuhkan perjuangan. Tetapi jiwa harus tunduk kepada Tuhan sebelum dapat dibaharui dalam kekudusan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa pertobatan disebut langkah pertama? Apakah pertobatan hanya diperlukan pertama kali atau itu adalah proses seumur hidup? Nah, saudara, poin yang pertama kita harus mengerti bahwa pertobatan itu adalah pintu masuk. Yesus memulaikan pelayanannya dengan seruan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa pertobatan adalah yang pertama? Karena kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan yang baru dengan membawa paspor lama yaitu dosa dan pemberontakan kita. Pertobatan adalah tindakan menyerahkan kunci hidup kita kepada Raja yang baru. Dan ini adalah langkah pertama, karena disinilah kita mengakui bahwa kita butuh juru selamat dan kita berbalik dari jalan kita sendiri untuk mengikuti jalan Tuhan. Tanpa langkah ini, langkah-langkah rohani lainnya seperti ikut ibadah pelayanan itu tidak memiliki fondasi yang benar. Pertobatan adalah pintu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertobatan itu adalah nafas. Meskipun pertobatan adalah langkah pertama saat kita menjadi Kristen, itu tidak berakhir di sana. Pertobatan itu adalah nafas pertama saat kita lahir baru, dan itu sangat vital, tetapi kita juga perlu bernafas atau bertobat setiap hari untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Teologi reformasi mengajarkan orang percaya sudah dibenarkan secara posisi, tapi masih bergumul dengan dosa secara praktis. Oleh karena itu, pertobatan adalah disiplin seumur hidup. Martin Luther dalam 95 tesis pertamanya berkata, ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata bertobatlah, ia menghendaki agar seluruh dunia, seluruh hidup orang percaya adalah pertobatan. Dan ini adalah proses pengudusan
sanctification yang terjadi terus-menerus. Kemudian yang ketiga, untuk memahami akan hal ini, kita harus tahu bahwa pertobatan itu dia harus berkelanjutan dan dia dapat membawa atau menjaga hati kita untuk peka. Jadi jika kita hanya bertobat sekali di awal dan merasa kita sudah beres, hati kita akan menjadi keras dan sombong secara rohani. Pertobatan yang terus-menerus itu akan menjaga kita tetap rendah hati, akan membuat kita sadar akan ketergantungan kita pada anugerah dan peka terhadap keteguran Roh Kudus. Dan ini akan mencegah kita dari kemunafikan. Kemudian ada formalisme agama. Pertobatan seumur hidup adalah tanda bahwa kita masih hidup secara rohani. Karena kita tahu orang mati tidak bisa bertobat. Roh Nubuat di dalam Step to Christ halaman 64 mengatakan, semakin dekat Anda dengan Yesus, semakin banyak kekurangan yang akan tampak di mata Anda sendiri. Karena penglihatan Anda akan semakin jelas dan ketidaksempurnaan Anda akan terlihat sangat kontras dengan sifatnya yang sempurna. Ini adalah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kekuatannya, bahwa pengaruh Roh Allah yang menghidupkan sedang membangkitkan Anda. Terima kasih pendeta. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan anugerah yang cukup. Apa latar belakang topik anugerah yang cukup ini? Topik ini, saudaraku, berakar pada karakter Allah yang dinyatakan dalam Keluaran 34 ayat 6-7. Di saat itu, setelah bangsa pilihan Israel menyakiti hatinya dalam dosa dan pengkhianatan mereka melalui penyembahan berhala, Allah tetap menyatakan kasih dan kemurahannya bagi mereka. Bahwasanya keselamatan manusia itu tidaklah berasal dari usaha manusia, tetapi dari kasih karunia Allah yang dinyatakan secara sempurna melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan anugerah? Anugerah, saudaraku, atau dalam bahasa Inggrisnya grace atau kasih karunia, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 504 adalah kemurahan Allah kepada manusia yang berdosa yang sama sekali tidak layak menerimanya. Dalam perjanjian lama, istilah Ibraninya hen, yang secara literal diterjemahkan kemurahan, kebaikan yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Sedangkan dalam perjanjian baru, istilah Yunaninya adalah karis, yaitu kebaikan atau pemberian cuma-cuma yang tidak pantas diterima. Sekarang mengapa anugerah itu diperlukan? Jawabannya ialah karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Roma 6 ayat yang ke-23 katakan, upah dosa adalah maut. Dalam kondisi inilah anugerah Allah itu diperlukan. Bagaimana proses pemberian anugerah itu? Dari siapa kepada siapa serta bagaimana? Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan dengan sederhana namun jelas bagaimana proses pemberian anugerah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah itu asalnya dari Allah yang memberikan anaknya bagi keselamatan manusia. Jadi penerimanya di sini ialah manusia yang berdosa. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah prosesnya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apa fungsi anugerah? Yang pertama adalah untuk pendamaian dan pembenaran. Roma 3 ayat 23-25 bagian B. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Dan yang kedua adalah untuk pengudusan. Roma 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Intinya adalah untuk keselamatan dan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita yang percaya.
Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekarang bagaimana kita menerima anugerah Allah untuk pendamaian, pembenaran, dan juga penyucian hidup itu? Yang pertama, kasih karunia itu atau anugerah diterima sebenarnya dari inisiatif Allah. Sebelum manusia mencari Allah, Allah telah terlebih dahulu mencari manusia. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Selected Messages, buku 1 halaman 390, orang berdosa tidak dapat mengambil satu langkah pun menuju pertobatan kecuali Roh Kuduslah yang menarik dan meneranginya. Yang kedua, kasih karunia Allah diterima melalui pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga, kasih karunia Allah itu kita terima melalui pertobatan hidup. Pengakuan dosa harus diikuti oleh pertobatan yang sejati. Kisah para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Kemudian, pertobatan itu menurut Steps to Christ halaman 23 mencakup duka cita karena dosa dan berpaling daripadanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 147 katakan juga bahwa pertobatan sejati melibatkan perubahan sikap terhadap dosa dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Yang keempat, kasih karunia diterima melalui iman kepada Kristus. Iman, saudaraku, adalah tangan yang menerima pemberian Allah atau tawaran untuk hidup yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat yang pertama. Yang kelima, kasih karunia itu diterima dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang keenam, kasih karunia akan terus diterima melalui hubungan yang berkelanjutan dengan Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-6, sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus, demikianlah hendaknya hidupmu tetap berada di dalam Dia. Steps to Christ halaman 69, sebagaimana kita menerima Yesus melalui iman, demikian pula kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus. Dengan demikian, kasih karunia diterima oleh iman yang bekerja melalui pertobatan dan penyerahan diri kepada Kristus. Dan kasih karunia yang sama akan terus memimpin orang percaya dalam proses pengudusan hingga dimuliakan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, sekarang bagaimana kasih karunia itu dikatakan cukup? The Faith I Live By halaman 87 katakan bahwa kasih karunia Kristus cukup untuk menaklukkan dosa. Dan bukan itu saja. The Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 543 memberikan penegasan. Kasih karunia bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga memberi kuasa untuk hidup yang penuh dengan kemenangan. Review and Herald 24 Januari 1893. Tidak ada satu titik pun dalam pengalaman Kristen di mana kita dapat hidup tanpa anugerah yang memungkinkan kita memulai perjalanan itu. Anugerah adalah kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang berdosa melalui Kristus. Anugerah itu cukup karena mampu mengampuni, membenarkan, menguduskan, memelihara, dan akhirnya menyelamatkan manusia sampai pada kekekalan. Sekarang apakah anugerah itu untuk semua orang? Jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa anugerah Allah itu adalah untuk seluruh dunia. Artinya untuk semua orang, dan menurut 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa menurut 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Selected Messages, buku yang pertama halaman 309 kembali mengungkapkan bahwa Kristus telah membayar harga penebusan bagi setiap anak Adam. Nah, sekarang bila memang anugerah itu untuk semua orang, mengapa ada yang selamat dan ada yang binasa? Dan sesungguhnya apa syarat dari penerimaan anugerah itu? Kasih karunia Allah itu tersedia bagi semua orang. Namun tidak semua orang menerima manfaat keselamatannya. Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah, tetapi harus diterima melalui respons iman yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 930. Keselamatan disediakan bagi semua orang, tetapi hanya mereka yang percaya yang menerima manfaatnya. Tidak ada batas bagi kasih Allah. Tidak ada seorang pun yang secara sewenang-wenang ditolaknya dari manfaat anugerah penyelamatan. Hanya ada satu syarat, iman kepada Kristus dan kesediaan untuk bekerja sama dengannya. Adalah kebaikan Allah untuk membawa manusia kepada pertobatan. Adalah sinar kasih-Nya yang meluluhkan hati yang keras,
membawa kembali yang hilang, dan mengubah pendosa menjadi orang yang benar. Fakta bahwa banyak orang binasa adalah karena pilihan sadar mereka untuk menolak percaya, yang berarti di sini menolak anugerah yang ditawarkan Allah melalui Kristus untuk keselamatan mereka. Selanjutnya kita melihat tema jubah yang paling mahal. Apa makna jubah pesta dalam perumpamaan Yesus di Matius 22 ayat 1-14, dan mengapa orang yang tidak mengenakan pakaian pesta dikeluarkan? Mari kita lihat, dalam perumpamaan ini, raja mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya, lalu banyak tamu yang diundang. Tetapi ada seorang tamu yang hadir tanpa mengenakan pakaian pesta yang disediakan. Ketika raja bertanya mengapa dia tidak mengenakan pakaian pesta, orang itu tidak dapat memberikan alasan. Saudaraku, jubah pesta di dalam perumpamaan ini memiliki makna perlambangan. Jubah pesta ini melambangkan kebenaran Kristus, karakter Kristus yang sempurna, dan keselamatan yang diberikan Allah kepada orang berdosa. Wahyu 19 ayat 8 menggambarkan pakaian putih sebagai simbol kebenaran yang diberikan Allah kepada umatnya. Efesus 5 ayat 27 menunjukkan bahwa Kristus ingin supaya umatnya itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Jadi, orang itu ditolak bukan karena dia tidak diundang, tetapi dia itu menerima undangan. Ia datang ke pesta, tetapi dia menolak mengenakan pakaian yang telah disediakan. Jika demikian, apa yang diajarkan perumpamaan ini tentang keselamatan dan pembenaran oleh iman, juga ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang pertama, manusia tidak dapat menghasilkan kebenarannya sendiri. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka, Kejadian 3 ayat 7. Lalu mereka mencoba menutupi diri dengan daun ara. Daun ara ini melambangkan usaha manusia untuk menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatannya sendiri. Namun, Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang. Ada korban yang harus mati, ada darah yang tercurah. Ini menunjukkan kepada pengorbanan Kristus. Yang kedua, jubah dalam perumpamaan ini melambangkan kebenaran Kristus. Jubah itu adalah karakter Kristus yang sempurna, diberikan kepada orang yang bertobat dan percaya. Dan hal ini sejalan dengan Yesaya 61 ayat 10, Filipi 3 ayat 9, juga Roma 3 ayat 21-24. Dan pelajaran yang ketiga, keselamatan itu adalah anugerah. Tidak seorang pun dapat masuk ke hadirat Allah oleh karena perbuatan baik, oleh karena jabatan di gereja, oleh karena pengetahuan Alkitab, oleh karena kesalehan pribadi. Tidak. Keselamatan hanya melalui Kristus, melalui pengorbanannya, dan melalui kebenarannya yang diperhitungkan kepada orang percaya. Lalu pelajaran yang keempat, pembenaran itu menghasilkan perubahan hidup. Jubah Kristus bukan sekedar status hukum. Orang yang menerima Kristus akan mengalami perubahan karakter melalui Roh Kudus. Selanjutnya, apa arti mengenakan jubah kebenaran Kristus setiap hari? Bagaimana kita bisa melakukannya? Mengenakan jubah Kristus setiap hari itu berarti, yang pertama, hidup dalam ketergantungan kepada Kristus. Artinya, setiap hari kita mengakui bahwa saya orang berdosa, saya membutuhkan Kristus, saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, menerima pengampunan setiap hari. Datang kepada Kristus melalui doa, melalui pertobatan, dan melalui pengakuan dosa. Kita juga boleh mengklaim janji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang ketiga, membiarkan Kristus membentuk karakter kita. Jadi, mengenakan jubah Kristus berarti meneladani kasih-Nya, meneladani kerendahan hatinya, dan meneladani kesuciannya. Ellen White dalam Christ Object Lessons halaman 314 mengatakan tentang betapa pentingnya jubah kebenaran Kristus. Dia katakan, hanya penutup
yang telah disediakan Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadapan Allah. Penutup ini, yaitu jubah kebenarannya sendiri, akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Aku menasihatimu, katanya, untuk membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau berpakaian dan supaya rasa malu karena ketelanjanganmu tidak terlihat. Wahyu 3 ayat 18. Kita tiba pada pendalaman. Apa arti menabur dalam keadilan, menuai dalam kasih setia? Nah, yang pertama, mari kita pahami hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Menabur dalam keadilan berarti kita memilih untuk melakukan hal-hal yang adil, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Seperti kita berkata jujur, ataupun kita mengampuni, kita membantu orang lain, atau menguduskan waktu yang khusus untuk Tuhan. Sementara menuai dalam kasih setia, ini adalah janji bahwa Tuhan akan membalas kebaikan itu dengan kasih-Nya yang berlimpah, pemulihan, dan berkat yang mungkin tidak kita duga. Nah, keadilan itu adalah respon manusia terhadap standar moral Allah, sementara kasih setia itu adalah respon Allah yang setia pada janji-janjinya. Ini bukan sebuah transaksi jual beli, tetapi ini adalah dinamika hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita akan membuka diri kita untuk mengalami kepenuhan kuasa kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, keadilan sebagai tindakan aktif, sementara kasih setia itu sebagai anugerah. Menabur dalam keadilan itu adalah bagian kita. Kita harus berusaha melakukan yang benar meskipun sulit. Dan itu seperti membajak tanah yang keras, butuh usaha dan keringat. Sementara menuai dalam kasih setia, itu adalah bagian Tuhan. Kita tidak bisa memproduksi kasih setia. Itu adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Kita bekerja, Tuhan yang memberikan hasil. Dan ini mengajarkan keseimbangan. Kita tidak pasif menunggu mujizat, tetapi juga kita tidak sombong mengandalkan usaha sendiri. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita pahami dari hal ini adalah ada proses di sana. Jadi ini adalah sebuah hasil proses, bukanlah hasil instan. Petani mereka tidak menanam pagi dan sore mereka panen. Ada proses. Tanah itu harus dibajak, harus diberi benih, harus disiram, harus dijaga dari hama, ditunggu dengan sabar. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Kita menabur kebaikan hari ini, tetapi tuaian kasih setia Tuhan mungkin akan datang besok, mungkin bulan depan, bahkan mungkin tahun depan. Dan ayat ini mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Jangan kecewa jika hasil yang kita dapatkan itu tidak hari ini, karena Tuhan punya waktu yang sempurna. Di dalam buku Education halaman 64, di sana dikatakan, benih itu sendiri memiliki prinsip perkecambahan. Prinsip yang telah ditanamkan oleh Tuhan sendiri. Manusia memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan biji-bijian, tetapi ada titik di luar di mana ia tidak dapat melakukan apapun. Ia harus bergantung pada Dia yang telah menghubungkan penabur dan panen dengan ikatan yang menakjubkan dari kuasanya yang maha kuasa. Nah, bagaimana kita memahami konsep kerjakanlah keselamatan, dan juga ada konsep yang mengatakan Allah bekerja di dalam diri kita. Mungkin kita bertanya, sebenarnya siapa yang kerja? Kita yang kerja atau Allah yang kerja? Ataukah pekerjaan ini setengah-setengah, 50-50? Allah bekerja sebagian, lalu kita bekerja sebagian. Nah, saudara, jawabannya adalah pekerjaan ini bukanlah pekerjaan 50-50, tetapi ini adalah pekerjaan 100%, 100%. Allah bekerja 100%, kita merespon 100%. Sama seperti seorang anak belajar naik sepeda, ayahnya memegang sepeda dari belakang, mendorong, menyeimbangkan, kemudian anak itu mengayuh pedal dengan sekuat tenaga. Siapa yang membuat sepeda ini bergerak? Apakah ayah yang mendorong atau anak ini yang mengayuh? Jawabannya adalah keduanya, tetapi cara yang berbeda. Ayah memberi kuasa, kemampuan, anak itu memberi respon, dan ada usaha di sana. Demikian pula dengan keselamatan. Allah bekerja 100%,
Dia memberikan kekuatan, keinginan, dan juga memberikan kemampuan. Sementara kita juga merespon 100% dengan ketaatan, dengan usaha, dan dengan penyerahan. Filipi pasal 2 ayat 12-13 ini sebenarnya mengandung paradoks ilahi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini ditulis kerjakanlah, bukan ciptakanlah. Keselamatan itu sudah diberi. Dan kata kerjakan di dalam bahasa aslinya itu berarti bawa hingga selesai, atau kembangkan, atau hidupi. Jadi di sini Paulus tidak berkata buat keselamatanmu, ciptakan keselamatanmu, tetapi hidupilah keselamatanmu itu. Kembangkan keselamatanmu itu. Hidupilah dan bawa hingga selesai keselamatanmu. Hidupilah keselamatan yang Allah sudah berikan. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 158 mengatakan, ini tidak mendukung gagasan keselamatan melalui perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Tetapi kasih karunia ini menuntun kita kepada perbuatan baik. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan tersebut adalah hasil dari kasih karunia yang telah mewujudkan keselamatan kita. Sementara frase Allah bekerja di dalam kamu ini sangat penting. Tuhan di sini tidak bekerja dari luar seperti seorang bos yang menyuruh, tetapi dia bekerja dari dalam seperti roh yang mengubah hati. Ketika kita mengundang Tuhan, dia mengubah keinginan kita. Dari ingin berbuat dosa menjadi ingin taat. Dari yang egois menjadi mengasihi. Lalu dari keinginan yang diubah itu, lahirlah tindakan-tindakan baru yang selaras dengan prinsip dan karakter Tuhan. Saudara, ketaatan orang percaya itu bukan hasil usaha daging, tetapi itu buah dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Inilah kebebasan yang sejati. Kita taat bukan karena terpaksa, tapi karena hati kita telah diubah untuk mengasihi yang baik. Di dalam The Youth Instructor 20 Februari 1896, di sana dikatakan, ketika Kristus berdiam di dalam hati melalui iman, kita memiliki semua yang penting untuk menjadikan manusia sebagai pekerja yang aktif, ceria, bahagia, dan taat bersama Allah. Hati dipenuhi dengan rasa syukur, pujian, sukacita, dan kasih. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita bisa bertobat dan menerima pengampunan. Pertobatan dan pengampunan merupakan inti dari pengalaman keselamatan. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum datang kepada Allah. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita sebaliknya. Kita datang kepada Kristus sebagaimana adanya kita, dan Dia yang akan memberikan pertobatan serta pengampunan. Itulah yang disebut anugerah. Dan proses ini diawali dengan kesadaran hati akan dosa yang merupakan sebuah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus atau Roh Penghibur, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Selanjutnya kita perlu membuka hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Selected Messages buku 1 halaman 366. Kristus tidak menutupi dosa yang tidak diakui, tetapi Ia menutupi dosa yang telah diakui dan ditinggalkan. Nah, setelah mengakui dosa-dosa kita, kita harus secara berkelanjutan berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita. Steps to Christ halaman 23. Pertobatan itu mencakup duka cita karena dosa dan juga berpaling daripada dosa-dosa tersebut. Selanjutnya, kita perlu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita melalui iman kepadanya. Sebab Steps to Christ halaman 63 katakan, satu-satunya harapan orang berdosa adalah sepenuhnya bergantung pada Kristus dan kebenarannya. Review and Herald 29 November 1892. Ketika kita menerima Kristus melalui iman, pekerjaan keselamatan itu baru saja dimulai. God's Amazing Grace halaman 181. Anugerah yang melimpah telah disediakan agar jiwa yang percaya dapat dijaga agar tetap bebas dari dosa. Sebab seluruh surga dengan segala sumber dayanya yang tak terbatas telah diserahkan kepada kita. Kita harus mengambil dari mata air keselamatan. Dalam diri kita sendiri, kita adalah orang yang berdosa, tetapi di dalam Kristus, kita adalah orang yang benar.
Setelah menjadikan kita benar melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, Allah menyatakan kita benar dan memperlakukan kita sebagai orang benar. Ia memandang kita sebagai anak-anak yang terkasih. Kristus bekerja melawan kuasa dosa, dan di mana dosa berlimpah, kasih karunia-Nya jauh lebih berlimpah lagi. Apa sekarang respon kita dan tanggung jawab kita terhadap kasih karunia, pertobatan, dan pengampunan dari Allah itu? Yang pertama, keselamatan itu adalah pemberian Allah semata-mata oleh kasih karunia-Nya. Namun anugerah yang menyelamatkan tidak pernah membuat seseorang itu menjadi pasif. Anugerah yang sejati akan menghasilkan respons berupa iman yang hidup, ketaatan, pertumbuhan rohani, dan juga pelayanan. Dengan kata lain, kita tidak bekerja untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena telah diselamatkanlah kita melakukan pelayanan kita. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Yesus katakan dalam Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itulah tanggung jawab kita yang pertama terhadap anugerah, pengampunan, dan juga pertobatan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita yang telah menerima anugerah harus berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah karena kasih dan rasa syukur, bukan karena takut dihukum. Steps to Christ halaman 60. Ketaatan itu adalah buah dari iman. Kemudian Christ Object Lesson halaman 384. Ketika kasih karunia Kristus ditanamkan dalam jiwa, hal itu akan dinyatakan dalam karakter hidup. Selain itu, poin yang terakhir, kita perlu menjadi saksi Kristus tentang anugerah, pertobatan, dan pengampunan sehingga banyak orang lagi yang diselamatkan. The Desire of Ages halaman 141. Setiap jiwa yang diselamatkan haruslah menjadi pekerja bersama Kristus. Dan orang yang telah menerima keselamatan memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. The Desire of Ages halaman 195 kembali katakan, setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Itulah tanggung jawab kita. Dan puncaknya adalah kita perlu bertahan sampai kesudahan. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, mari kita berdoa agar kita boleh menerima kasih karunia Allah, pertobatan dan pengampunan, serta oleh pertolongan Roh Kudus kita boleh tetap tinggal di dalam Kristus, menghidupkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi saksi-saksinya demi keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik dan setia di dalam kehidupan ini. Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar dan mendalami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memerlukan pertolongan Roh Kudus, tuntunan dari sorga, supaya kami mampu memahami firman kebenaran yang telah kami pelajari. Dan ya Tuhan, kami mampu mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya setiap hari hidup kami diperbaharui oleh anugerah Tuhan, ke dalam pertobatan dan pengampunan yang kami alami oleh anugerah Kristus. Tuhan, berkatilah masing-masing kami untuk merespon kasih karunia-Mu dengan sukacita, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, tetap tinggal di dalam Engkau, taat kepada perintah-perintah-Mu, dan kami mampu menginjil, menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kami supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami ini. Terpujilah Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, memohon berkat dan pengampunan daripada-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Berilah aku ya Tuhan kasih akan jiwa
Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Sabat yang indah, suci, diberkati ini, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu dengan segala pujian dan syukur, karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami sangat bersyukur, berterima kasih dengan hari Sabat yang Kau berikan. Dan kami mau mendoakan secara khusus hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapi dia dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah dia dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami mohon kiranya oleh bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini akan tertanam di dalam hati kami. Dan kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mendoakan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kesehatan mereka. Bergumul dengan kehidupan pendidikan, bergumul dengan mencari pasangan hidup, bergumul dengan setiap tantangan kehidupan yang mereka hadapi, yang kami lewati dari waktu ke waktu. Kiranya Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau tetap menuntun kami, Engkau tetap membuat kami mengandalkan Engkau oleh bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, dan kami boleh disediakan untuk diselamatkan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih karena Tuhan mau menjawab semua permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Senja
Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan mempelajari akan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu di hari Sabat yang suci dan diberkati ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada siang hari ini adalah Rumah Damai Sejahtera. Apa itu Rumah Damai Sejahtera? Ayat tema kita terdapat dalam Hagai 2 ayatnya yang ke-9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang sejarah, konteks peristiwa ini terjadi di zaman pasca pembuangan. Nubuat ini disampaikan pada tahun 520 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Darius dari Persia. Dan kalau kita melihat situasi awal, ini setelah kembali dari pembuangan Babel, di mana selama 70 tahun, umat Yahudi mulai membangun kembali bait suci di Yerusalem. Bait suci yang kedua pada tahun 536 sebelum Masehi. Kemudian pembangunan ini terhenti, saudara. Kenapa? Karena tantangan, teror, dan intimidasi dari bangsa tetangga. Seperti orang Samaria. Proyek tersebut menjadi mandek selama kurang lebih 14 tahun. Sehingga umat Israel, mereka putus asa. Dan mereka lebih fokus membangun rumah pribadi mereka sendiri. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Hagai, Hagai mengingatkan kembali kepada bangsa Israel agar mereka mari mengalihkan perhatian, jangan mementingkan untuk membangun rumah mereka sendiri, tetapi rumah Tuhan diabaikan. Nah, ini peringatan dan motivasi yang diberikan oleh Hagai ini. Ia diutus untuk menegur dan membangkitkan semangat umat Israel agar kembali memprioritaskan pembangunan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan sudah menjadi reruntuhan, tidak lagi terurus, perlu diperbaiki. Saudara-saudara, ada keputusasaan yang terjadi dirasakan oleh umat-umat Tuhan di waktu itu, bangsa Israel. Karena melihat secara fisik bangunan bait suci yang dibangun kembali ini terlihat jauh lebih kecil dan kurang megah dibandingkan bait suci Salomo yang terdahulu. Hal ini membuat banyak orang tua yang pernah melihat kemegahan bait suci pertama merasa kecewa. Karena mereka menyaksikan ternyata kemegahan pembangunan Ka'bah yang pertama dibandingkan dengan apa yang dimulaikan saat ini. Mereka melihat keindahannya tidak seperti dahulu. Mereka sangat kecewa karena bangunannya lebih sederhana. Kemudian Tuhan lewat Hagai di dalam Hagai pasalnya yang kedua ayat 9 ini. Tuhan meneguhkan umatnya dengan memberikan janji bahwa kemuliaan bait suci yang baru ini tidak diukur dari kemewahan fisiknya, melainkan oleh kehadiran Tuhan sendiri dan kedamaian sejahtera yang akan dinyatakan di sana.
Jadi ketika Hagai melihat kekecewaan, putus asa dari tua-tua yang ada pada waktu itu, Hagai memberikan motivasi bahwa Ka'bah yang kedua ini dikatakan lebih mulia, lebih indah, walaupun bentuknya sederhana. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayatnya yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tadi kita berbicara tentang Ka'bah yang ada di Yerusalem, di dalam perjanjian lama, yang dikatakan oleh Nabi Hagai. Sekarang kita melihat Ka'bah yang ada di perjanjian baru, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 ini. Bahwa Ka'bah yang ada di dalam perjanjian baru ini, yang oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah kita, adalah kamu. Mari kita lihat saudara-saudara, apa hubungannya bait Allah di zaman ini dengan kita sekarang ini. 1 Korintus 3 ayat 16, kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus hidup di dalam kita saat kita menerima Kristus. Jadi, saat Allah berbicara melalui Nabi Hagai tentang memprioritaskan yang utama, yaitu Tuhan dengan membangun bait Allah, itu pun relevan dengan kita sebagai bait Allah saat ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai bait Allah untuk menjaga bait Allah itu. Adam Clarke dan Albert Barnes mengatakan seperti ini. Gereja secara kolektif merupakan tempat kudus yang didiami oleh Roh Kudus, yang mencerminkan kehadiran Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa gereja secara kolektif bersama-sama merupakan tempat kudus yang didiami oleh Roh Kudus yang mencerminkan kehadiran Allah. Bagaimana keadaan jemaat Korintus? Bagaimana situasi jemaat Korintus ketika Paulus menuliskan pesan ini? Di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 mengatakan begini, saudaraku. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Inilah keadaan jemaat di Korintus. Bahwa Paulus mengatakan bahwa kemegahanmu tidak baik. 1 Korintus 5 ayat 6, Adam Clarke menjelaskan seperti ini. Kebanggaanmu itu tidak baik. Berarti gereja Korintus dengan bodohnya membual tentang pengetahuan mereka yang unggul sementara mentolerir dosa besar di jemaat mereka. Ini sesuatu yang terjadi sementara mereka membanggakan pengetahuan mereka, sementara mereka membanggakan apa yang menjadi kehebatan mereka. Mereka sementara mentolerir dosa besar di jemaat mereka. Nah, apa artinya membual atau bermegah di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 ini? Ini merujuk pada sikap sombong dan merasa diri hebat dari jemaat Korintus. Sehingga Paulus menegur mereka karena jemaat
menoleransi dosa percabulan di tengah-tengah persekutuan mereka. Namun anehnya, mereka tetap merasa bangga, tetap merasa sombong dengan kondisi kerohanian mereka. Inilah masalah yang dihadapi jemaat Korintus. Dan apa yang dialami oleh jemaat Korintus ini mungkin juga sedang menjadi masalah kita dewasa ini. Sementara kita merasa bangga dengan kehebatan kita, namun kadangkala kita membiarkan dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Kesombongan merajalela. Kondisi kerohanian yang semakin jatuh, kita biarkan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga mengingatkan kita saat ini. Kemudian selanjutnya Clark menguraikan bagian ini dengan beberapa pengamatan penting. Kesombongan yang keliru. Ia mencatat bahwa orang-orang Korintus berbangga atas pengetahuan yang superior mereka dan meninggikan guru-guru tertentu, alih-alih berduka atas kerusakan rohani yang terjadi tepat di depan mata mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita terlalu mendewakan guru-guru. Kita mendewakan pemimpin-pemimpin kita. Tetapi dalam hal yang sama, kita lupa bahwa kesombongan sedang merasuk dan sedang terjadi di depan mata kita. Dan ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian, bagaimana kejahatan sangat menular. Sama seperti sedikit ragi dapat memengaruhi seluruh adonan. Satu dosa yang tidak ditangani di gereja pada akhirnya akan merusak seluruh komunitas jika diabaikan. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Kita harus berhati-hati dengan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan gereja kita, kehidupan jemaat kita. Kita jangan sampai terbuai, lupa dengan hal-hal ini. Karena mungkin keangkuhan, karena mungkin kesombongan yang ada dalam kehidupan kita. Clark kemudian mengatakan ini membutuhkan disiplin untuk membersihkan dosa dan menerapkan disiplin gereja untuk memastikan bahwa jemaat tetap murni dan jiwa pelaku dosa dibawa kepada pertobatan. Ini tujuannya, bahwa ketika manusia berdosa, ketika anggota gereja melakukan kesalahan, disiplin itu sangat perlu. Disiplin itu perlu untuk menjaga kemurnian gereja, ya, kemurnian jemaat itu. Sehingga orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan akan dibawa kepada pertobatan. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku In Heavenly Places, halaman 284. Dia mengomentari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Mengenai tubuh adalah bait Allah, rumah Allah. Terlepas dari kekurangannya, gereja adalah satu-satunya objek di bumi yang menerima perhatian tertinggi dari Tuhan. Memang kita hidup di dunia yang berdosa, di dunia yang penuh dengan berbagai macam kesalahan, berbagai macam pelanggaran. Dan memang kita tidak sukar untuk mencari kesempurnaan. Dan terkadang kekurangan, kesalahan itu kita dapati ada di dalam gereja itu. Namun ingat, bahwa sekalipun gereja katanya itu penuh dengan kekurangan, gereja adalah satu-satunya objek di bumi ini yang menerima perhatian tertinggi dari Tuhan. Fokus tertinggi Kristus. Kristus memberikan perhatian tertingginya kepada gereja. Gereja itu. Orang percaya diibaratkan seperti batu-batu hidup
Dan gereja seperti bangunan di mana Allah sedang membangun fondasi dan tempat kediaman bagi rohnya. Dalam pena inspirasi juga mengatakan dalam A Call to Medical Evangelism and Health Education, halaman 46 berkata, kebesaran sejati berasal dari berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan berusaha menjadikan hidup seseorang sebagai tempat di mana dia dapat berdiam. Jadi kebesaran sejati berasal dari berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kebesaran sejati bukan karena kita memuji atau mengagungkan kehebatan pengetahuan kita, kehebatan cara kita memimpin, bukan seperti itu. Tetapi kebesaran sejati ada pada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya menjadi orang-orang yang rendah hati. Jalan menuju kebesaran. Untuk mencapai kebesaran sejati, seseorang harus mengandalkan kekuatan ilahi, menjalankan tugasnya dengan setia, dan berjalan dengan rendah hati tanpa meninggikan diri. Perlu kerendahan hati. Kerendahan hati itu hal yang sangat penting, sangat utama dalam mencapai kebesaran sejati. Kita dipersiapkan untuk pelayanan. Sangat penting untuk sungguh-sungguh mempersiapkan bait jiwa. Artinya seseorang harus fokus pada pengembangan nilai-nilai moral dan karakter yang siap bekerja sama dengan Tuhan. Saudara, kita dipanggil bukan hanya menjadi anggota gereja yang datang, duduk, dan dengar. Tetapi Tuhan mau agar kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau agar gerejanya hidup. Tuhan mau agar gerejanya memiliki semangat untuk menyampaikan nilai-nilai moral yang sangat tinggi, di mana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Mengutamakan pelayanan daripada diri sendiri. Ini merupakan bagian dibangun di atas konsep bahwa melayani kebutuhan fisik dan spiritual orang lain adalah ukuran karakter yang paling utama. Bagaimana kondisi rumah Allah? Kalau kita melihat kondisi gereja yang ada di zaman Rasul Paulus, kalau kita melihat kondisi gereja sekarang ini, kita bisa menilai bagaimana kondisi kita sekarang ini. Kalau kita melihat gereja di zaman Yesus, di mana Yesus sangat kecewa dengan keadaan Ka'bah di waktu itu, di mana Ka'bah, di mana praktek perdagangan dan pemerasan terjadi di halaman bait Allah. Dan Yesus mengecam hal-hal ini. Yesus sangat marah dan dia mengusir mereka yang menjadikan rumah Allah sebagai tempat perdagangan dan pemerasan. Bagaimana dengan gereja kita sekarang ini? Apakah keadaan yang sama terjadi di dalam gereja kita saat ini? Ini pertanyaan yang kita jawab. Dan mari kita melihat ke dalam gereja kita. Kita melihat ke dalam diri kita. Sebagai bait Allah. Sebagai bait Allah yang hidup ini. Untuk mari kita menjaga bait Allah ini agar tetap suci. Agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini begitu banyak penyembahan berhala modern yang terjadi, dan ini menemplak kita, mengajak kita untuk melihat diri kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang sedang menyembah berhala. Kita mungkin adalah berbicara hebat dalam berkhotbah. Kita mungkin menjadi orang-orang yang
mungkin luar biasa di dalam penginjilan. Tetapi Tuhan mengingatkan, hati-hati, jangan sampai penyembahan berhala sedang ada di dalam diri kita. Dan ini yang perlu kita buang dari kehidupan kita. Mari kita membangun Ka'bah tubuh kita yang tadinya rusak, yang tadinya hancur, yang tadinya sudah tidak indah, dibuat indah lagi. Dan Tuhan menginginkan kehidupan Ka'bahnya yang indah, yang terlihat dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Jangan sampai gereja kita kehilangan buah roh, di mana bait Allah yang sejati harus memancarkan kasih. Jadi gereja yang sejati, bait Allah yang sejati harus memancarkan kasih, memantulkan kegembiraan, kedamaian, sejahtera, dan kebaikan. Jika hidup kita dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian, kita gagal memuliakan Dia. Ka'bah itu dalam keadaan hancur berantakan. Ibadah kepada Tuhan terganggu. Beberapa dekade sebelumnya Nabi Hagai menghadapi situasi yang sama. Ia datang ke Yerusalem dan melihat bahwa orang-orang Yahudi yang telah memulai proyek pembangunan bait suci telah meninggalkannya karena adanya penentangan. Ia berkata, renungkanlah baik-baik jalanmu. Ini bukan waktunya untuk tinggal di rumah-rumah mewahmu, sementara rumah Allah masih dalam reruntuhan. Ini bukan waktunya. Namun orang-orang Yahudi berkata, siapa peduli? Kami hanya tertarik pada rumah kami sendiri, renovasi dan perbaikan kami, dan itulah yang kami mau lakukan. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, panggilan Hagai untuk memperhatikan, untuk memperbaiki bait Allah menjadi juga panggilan untuk kita saat ini, untuk kita memperbaiki bait Allah yang ada di dalam diri kita ini. Untuk kita melihat apa yang salah dalam diri kita. Mari kita buang jauh-jauh itu. Kita baharui diri kita. Dan jadikanlah rumah Allah yang diri kita ini untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan. Rumah Allah itu adalah tubuh kita yang harus diperbaiki dari sesuatu yang salah. Mari kita melihat, saudara, apa yang salah di dalam kehidupan kita. Apa yang salah dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Pena Inspirasi mengatakan dalam The Faith I Live By, halaman 191, orang percaya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Saya dan saudara merupakan bait Allah di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Untuk itu, mari kita menjaga bait Allah ini. Mari kita menjaga rumah Allah ini, agar rumah Allah ini tetap kudus di hadapan Tuhan. Anda adalah tempat kudus yang hidup. Saudara dan saya adalah tempat kudus yang hidup, di mana kehadiran Tuhan tidak terbatas pada bangunan fisik. Melalui Roh Kudus, Dia menjadikan hati dan kehidupan umatnya sebagai tempat kediamannya. Oh, indah sekali, saudara. Kalau kita menjadikan rumah ini di mana Tuhan tinggal di dalamnya, di mana rumah ini Allah berdiam, dan sungguh bahagia sekali kita. Karena kita menjadikan tubuh kita ini tempat yang kudus, di mana rumah itu sendiri, rumah Allah diam,
dan itu akan menjadi tempat yang sangat indah. Allah akan senang untuk diam di sana. Untuk itu yang menjadi kebutuhan kita adalah kesucian, saudara. Kita memerlukan kesucian hidup. Karena jiwa adalah bait jiwa itu. Ia membutuhkan pembersihan setiap hari. Sama seperti Yesus membersihkan bait suci di Yerusalem. Ia juga ingin menyucikan hati dari dosa, keegoisan, dan pencemaran duniawi. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mau agar kita sebagai umatnya, agar kita sebagai baitnya di mana dia tinggal di dalam kita, untuk menjaga hati kita, untuk menyucikan hati kita dari dosa, dari berbagai keegoisan dan pencemaran dunia ini. Allah mau kita bekerja sama. Meskipun hanya Kristus yang dapat membersihkan hati, Dia membutuhkan kerjasama dan ajakan Anda, saudara dan saya. Yesus membutuhkan respons dari saya dan saudara untuk bekerja sama dengan Dia, menjaga baitnya ini agar tetap menjadi bait di mana namanya tetap ditinggikan dan dimuliakan. Ini adalah penyerahan diri setiap hari untuk membiarkan Roh Kudus mengubah karakter Anda dan menjadikan Anda tempat kediaman yang layak bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperbaiki rumah hidup kita yang mungkin selama ini tidak terjaga dengan baik. Mari kita memperbaiki bait Allah. Tubuh kita ini yang selama ini mungkin telah menjadi rongsokan, di mana rongsokan dosa begitu banyak berdiam di dalamnya. Mari kita memperbaiki tubuh kita ini. Bersihkan dari segala bentuk kecemaran dosa, kesombongan, iri hati, dan kemunafikan. Kita bekerja sama dengan Allah untuk mengundang Roh Kudus-Nya tinggal dalam hati kita. Mari kita terus bekerja sama dengan Tuhan, dengan mengundang Roh Kudus Allah untuk menuntun kehidupan saya dan kehidupan saudara, agar kita tetap terhubung dengan sorga dari waktu ke waktu kehidupan kita. Biarlah rumah kita, hidup rohani kita kelihatan lebih indah dari rumah kita yang dulu. Saudara-saudara, firman Tuhan kita di hari Sabat ini mengajak saudara dan saya, mari kita melihat rumah kita. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Hagai untuk membangun rumah yang lebih indah dari dahulu, kita pun harus membangun rumah rohani kita di mana Allah diam, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan iman bagi kami, untuk kami boleh memperbaiki bait Allah, yaitu diri kami ini, agar tetap kelihatan indah di pemandangan Tuhan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Duduk dekat kaki Yesus dan
sabdanya. Itulah tempat yang indah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia.